Dalam Alkitab ada janji-janji supaya Tuhan Yesus akan melindungi umat-umat di seluruh dunia. Krisis hukum hari Minggu itu krisis yang terakhir, dan Tuhan Yesus akan berada bersama umat Tuhan di seluruh dunia. Dalam buku Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, akan berada bersama setiap orang pilihan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, umat Tuhan harus mempersiapkan diri sendiri. Dan hari ini kita mau belajar tentang peristiwa yang terjadi selalu bulan yang lalu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Bapa. Terima kasih atas nubuatan yang digenapi dan yang akan digenapi. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, umat Tuhan harus duduk dalam lindungan Tuhan Yesus. Dalam buku Mazmur 91 ayat 14. Sebab ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi, karena dia telah mengenal namaku. Ini ada janji dari Tuhan Yesus untuk melindungi orang yang percaya, orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Karena itu jangan takut, jangan ketakutan. Jangan takut, tetapi harus menjadi berani, berharap kepada Tuhan Yesus, dan masuk ke dalam perang yang terakhir. Dalam Mazmur 91 ayat 15. Ini orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dia akan berseru kepadaku. Ini firman Tuhan. Dia akan berseru kepadaku, dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan melupakannya dan memuliakannya. Ini Tuhan Yesus, karena dia mengasihi umat Tuhan.
Dan sekarang kita akan belajar tentang berita yang terjadi karena krisis hukum hari Minggu itu sudah segera. Nahum 1 ayat 7. Di sini ada janji dari Tuhan lagi. Yahweh itu baik sebagai tempat perlindungan pada waktu kesukaran, dan Dia mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kekasih, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dan Dia mau menyelamatkan kita semua. Tetapi kita harus mengenal Tuhan Yesus supaya Dia juga akan mengenal kita. Orang yang percaya kepadanya itu berbeda dari orang yang kurang percaya atau tidak percaya. Kami percaya Tuhan Yesus datang segera. Dan kami mengasihi Tuhan Yesus dan kita mengasihi Tuhan Yesus dan kita berharap kepada Tuhan. Tulisan pertama halaman 83. Barang siapa yang tidak mau menerima tanda binatang itu, kita tidak mau menerima tanda binatang itu, tidak mau menghormati hari Minggu, tidak mau menyembah pada hari Minggu. Dan karena itu kita tidak boleh menyembah pada hari Minggu. Sekarang tidak boleh. Tidak boleh melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat. Barang siapa yang tidak mau menerima tanda binatang itu serta patungnya, bila titah itu datang, mesti mengambil keputusan sekarang. Keputusan sekarang buat mengatakan, tidak, kami tak mau menerima peraturan binatang itu. Kami tidak mau mengikuti kepausan. Kami tidak mau menghormati hari Minggu. Sekaranglah saatnya bagi umat Tuhan untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada prinsip. Ketika agama Kristus paling dihina, ketika hukumnya paling dicemooh, maka semangat kita haruslah paling membara dan keberanian serta keteguhan kita haruslah paling tak tergoyahkan. Ini dari buku Testimonies for the Church, Volume 5, page 137. Ujian itu pasti akan datang. Pasti akan datang. 36 tahun yang lalu,
Saya diperlihatkan bahwa apa yang sekarang terjadi akan berlangsung, bahwa ketaatan terhadap suatu lembaga kepausan akan dipaksakan kepada orang-orang melalui hukum hari Minggu, sementara hari istirahat kudus Tuhan akan diinjak-injak. Ujian itu pasti akan datang. 36 tahun yang lalu, saya diperlihatkan bahwa apa yang sekarang terjadi akan berlangsung. Bahwa ketaatan terhadap suatu lembaga kepausan akan dipaksakan kepada orang-orang melalui hukum hari Minggu. Sementara hari istirahat kudus Tuhan akan diinjak-injak. Orang pilihan Tuhan mau menghormati hari Sabat yang ketujuh dari hukum Taurat. Harus menghormati, harus mengikuti Tuhan Yesus. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita akan berani oleh Roh Kudus. Kita akan berharap kepada perlindungan Tuhan Yesus. Sekarang aku mau membaca berita yang baru dalam bulan yang lalu. Amerika Serikat secara resmi akan memiliki minggu kerja 4 hari bulan depan berkat aturan yang telah berlaku selama bekerja dekade. Negara-negara yang beralih ke sistem 4 hari kerja dalam seminggu di tengah perang Iran. Sekarang ada perang di antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Negara Iran yang orang Muslim yang tidak mau mengikuti acara kepausan. Dan mereka menjelaskan, ini orang pemerintah yang menjelaskan, kami tidak bisa, karena kalau kita mengikuti rencana duniawi, kita harus digantikan agama kami. Itu yang mereka berkata. Sini program Open Street, ini jalan-jalan yang terbuka. West Walnut kembali hadir selama 7 hari Minggu. Bebas mobil di musim seni
semi ini. Semuanya dimulai dengan jalan terbuka West Walnut pada hari Minggu, 5 April 2026. Ini adalah yang pertama dari 20 tanggal yang direncanakan hingga akhir tahun, di mana mobil akan dilarang dari jalan-jalan tertentu, memungkinkan untuk berjalan-jalan, berbelanja, dan bersenang-senang bersama keluarga. Ini rencana hukum hari Minggu. Ini rencana yang sudah dimulai. Beristirahat dan menghormati hari Minggu. Itu sesuai undang-undang pemerintah di berbagai negara-negara. Dan Kepala Dana Moneter Internasional mengatakan perang Iran akan meninggalkan bekas luka permanen pada ekonomi global, bahkan jika perdamaian tercapai. Di sini juga COVID memberi kita sistem kerja hibrida. Perang Iran mungkin memberi kita minggu kerja 4 hari. Dan kali ini para ahli mengatakan itu bisa bertahan. COVID-19 memberi kita sistem kerja hibrida. Perang Iran mungkin memberi kita akhir pekan 3 hari saat Sri Lanka, Filipina, dan Pakistan beralih ke minggu kerja 4 hari karena perang di Iran. Para ahli mengatakan kita berada pada titik terdekat yang pernah ada dengan minggu kerja yang lebih pendek secara permanen. Perang Iran dapat mengubah pekerjaan Anda selamanya lebih cepat dari yang diperkirakan. Inilah alasannya. Wabah pandemi COVID-19 memaksa jutaan orang untuk bekerja dari jarak jauh hampir dalam semalam. Apa yang awalnya dianggap sebagai penyesuaian sementara berkembang menjadi transformasi jangka panjang. Kerja hibrida tidak hilang ketika kantor dibuka kembali, tetapi menjadi standar baru. Saat ini, skenario gangguan global yang berbeda sedang muncul karena
ketegangan di Timur Tengah mengancam jalur pasokan minyak seperti Selat Hormuz. Negara-negara mengalami kenaikan biaya bahan bakar dan kekurangan energi. Sebagai reaksi, beberapa pemerintah, terutama di wilayah Asia seperti Sri Lanka, Filipina, dan Pakistan, mencoba mengurangi jam kerja mingguan untuk menghemat energi dan meminimalkan perjalanan. Dan aku harus mengatakan untuk menghormati hari Minggu. Berita ini dari Amerika Serikat. Ingat, Amerika Serikat yang memaksakan hati nurani di seluruh dunia. Idaho mempertimbangkan pekerjaan 4 hari seminggu. Meskipun Iran berjarak ribuan mil dari Idaho, negara Persia tersebut terus memengaruhi kehidupan di negara bagian permata ini. Amerika Serikat dan Israel sedang berperang dengan rejim yang dipimpin oleh para mullah. Perang ini telah berlangsung hampir sebulan dan dampak ekonominya dirasakan di seluruh negeri. Presiden Trump terus mengatakan bahwa kenaikan harga bensin hanya bersifat sementara. Harga bensin di Idaho telah naik hampir $1 per galon sejak pertempuran dimulai di Teluk Persia. Umat Tuhan harus tetap siap untuk kedatangan Tuhan Yesus dan mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis yang terakhir. Krisis hukum hari Minggu. Di sini berita lagi, Swiss Barat akan memberlakukan minggu kerja 4 hari wajib mulai tahun 2027. Ingat, ini adalah rencana undang-undang hari Minggu. Dan untuk binatang itu yang pertama, kepausan itu, ini adalah rencana untuk menghormati hari Minggu dan untuk memaksakan hati nurani menyembah pada hari Minggu. Ini adalah berita dari Swiss. Swiss Barat akan memberlakukan minggu kerja 4 hari wajib mulai tahun 2027. Kanton-kanton di Swiss Barat telah bersama-sama mengumumkan minggu kerja 4 hari wajib untuk semua, efektif mulai 1 Januari 2027.
memposisikan wilayah ini sebagai pelopor global dalam keseimbangan kehidupan kerja dan daya tarik talenta. Ini berita dari negara Australia. Dewan Kota New South Wales mempertimbangkan minggu kerja 4 hari. Dewan Kota Murrumbidgee di barat daya New South Wales sedang menjajaki memungkinkan minggu kerja 4 hari dalam upaya untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Di sini berita dari Skotlandia. Pekerja berhak mendapatkan minggu 4 hari. Partai Hijau Skotlandia menyerukan minggu kerja 4 hari untuk lebih banyak pekerja. Berita ini dari Filipinas. Lapu-Lapu implements 4-day work week. Lapu-Lapu menerapkan jadwal kerja 4 hari seminggu. Ingat, ini ada di sini ada undang-undang dari pemerintah negara-negara dunia. Kota Lapu-Lapu, Cebu, pemerintah kota Lapu-Lapu akan menerapkan jadwal kerja 4 hari seminggu untuk kantor-kantor terpilih sebagai respons terhadap konflik Timur Tengah yang sedang berlangsung. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 2026 tertanggal 8 April 2026 yang ditandatangani oleh Wali Kota Cindy King Chan. Jadwal baru ini akan berlaku mulai 13 April 2026. Di sini lagi, Perhuajo menyetujui penutupan supermarket pada hari Minggu. Ini adalah tanda saudara yang kekasih. Ini adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus segera dan krisis akan datang segera juga. Umat Tuhan harus keluar dari kota ke tempat yang mereka bisa berhasil makanan. Di sini adalah berita ada berita dari Argentina, negara Argentina. Dewan Deliberatif PHAJU yang terhormat menyetujui peraturan nomor 67 yang melarang supermarket buka pada hari Minggu di seluruh distrik
Langkah ini kembali memicu perdebatan seputar hak-hak buruh yang aktivitas komersial. Penutupan supermarket pada hari Minggu adalah isu yang telah menimbulkan perdebatan di berbagai kota madya di Provinsi Buenos Aires. Ini kota besar, di mana posisi yang berkaitan dengan perlindungan lapangan kerja dan kondisi kerja bertentangan dengan posisi yang memperingatkan potensi dampak pada konsumsi dan ekonomi lokal. Berita lagi dari African country, negara-negara Afrika, negara-negara Afrika. Pendistribusian listrik dan pengenceran bensin. Bagaimana negara-negara Afrika mengatasi dampak perang Iran. Sepatu kets untuk roda hari Minggu bebas mobil di Tacloban. Prancis bergabung dengan Spanyol, Inggris, Jerman, Italia, Denmark, Belanda, dan banyak negara lainnya di Eropa yang mengambil langkah berani untuk mencegah penipisan cadangan minyak nasional dengan memberlakukan hari Minggu bebas mobil dan aturan akses beban bakar terbatas. Semua yang perlu Anda ketahui. Di sini lagi, mayoritas warga Belanda mendukung larangan mengemudi di hari Minggu dan batas kecepatan yang lebih rendah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar. Kenaikan harga bahan bakar akibat perang Iran mendorong warga Belanda untuk memikirkan konsumsi bahan bakar dan energi mereka. Mayoritas mendukung bekerja dari rumah, larangan mengemudi di hari Minggu, dan batas kecepatan yang lebih rendah di jalan raya untuk mengurangi jumlah bahan bakar yang mereka gunakan. Demikian temuan RTL News saat melakukan survei terhadap panel opini mereka. Di sini lagi ada berita. Acara hari Minggu bebas mobil diadakan di Santiago, Chile. Orang-orang bersepeda selama acara hari Minggu bebas mobil di Santiago, Chile, 22 Maret 2026.
Di sini adalah berita dari Afrika Selatan, Johannesburg. Join Josie's first car-free Sunday and celebrate connection. Bergabung dengan orang yang berada car-free hari Minggu. Hari Minggu bebas dari mobil. Pada hari Minggu itu yang tertulis bergabunglah dengan Minggu bebas, dengan hari Minggu bebas mobil pertama di Johannesburg dan rayakan kebersamaan. Pada hari Minggu 12 April, Street di Marshalltown akan berubah dari koridor bisnis yang sibuk menjadi ruang tamu di pusat kota. Itulah dari Afrika. Kukuta, ini dari Kolombia. Kukuta akan mengadakan hari bebas mobil dan sepeda motor minggu ini. Minggu ini Kukuta akan mengadakan hari bebas mobil dan sepeda motor, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi polusi dan mempromosikan mobilitas berkelanjutan selama maraton metropolitan. Karena berita-berita dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, umat Tuhan harus mengikuti Tuhan Yesus. Harus menurut dan harus mempersiapkan diri oleh Tuhan Yesus. Dalam buku Testimonies for the Church, page 136, volume 5, chapter 11. Sekaranglah saatnya bagi umat Tuhan untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada prinsip. Ketika agama Kristus paling dihina, ketika hukumnya paling dicemooh, maka semangat kita haruslah paling membara dan keberanian serta keteguhan kita. Kita haruslah paling tak tergoyahkan. Pada saat ini kita harus mengumpulkan kehangatan dari dinginnya orang lain, keberanian dari kepengecutan mereka, dan kesetiaan dari pengkhianatan mereka. Bangsa ini akan berada di pihak pemimpin pemberontak yang hebat. Umat Tuhan yang berharap kepada Tuhan Yesus, yang berharap melihat kedatangan Tuhan Yesus, harus meninggalkan dunia atau cara duniawi, harus mengikuti Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus saja. Mari kita mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita
belajar bagaimana kita harus menurut hukum Tuhan Yesus, hukum Taurat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Bapa. Dan kami mau belajar lagi bagaimana kami di dunia ini, bagaimana kami boleh dan bisa mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena kami mau menerima Bapa, menerima Tuhan Yesus dan kerajaan surga, kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih dan kita akan belajar lagi, dan karena ada banyak berita yang langsung terjadi. Mari kita belajar dari buku-buku Roh Nubuat dan belajar janji-janji Tuhan dari Alkitab. Mari kita menerima Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.